hartanya belum diambil, bisa jadi orang tersebut pulang ke negaranya atau orang tersebut meninggal karena peperangan di Indonesia. Jadi bukan harta milik Pak Karno yang diburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelenian orang Jawa. Sahabat Sinau Peteng, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah mitos yang seringkali kita dengarkan, mungkin di seputaran tempat tinggal kita, yang diviralkan oleh beberapa orang, bahwa ada beberapa orang itu yang sedang melakukan perburuan harta karun peninggalan dari Presiden RI yang pertama, yaitu Pak Soekarno. Kita lihat sejarah era penjajahan, era Indonesia dijajah. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, 3,5 abad Indonesia itu dijajah. Penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kemudian kemiskinan, wabah penyakit luar biasa yang diderita, yang dialami oleh rakyat Indonesia. Anehnya, di tahun-tahun sekarang ini, di zaman sekarang ini, ada beberapa orang yang melakukan perburuan harta peninggalan Presiden RI. Kadang yang saya tanyakan, seandainya Presiden RI itu memiliki harta yang tertimbun, yang diburu oleh banyak orang, kenapa keturunan dari Presiden RI tidak mengamankan? Itu satu pertanyaan yang sangat gampang sekali, tapi tidak bisa dijawab oleh pelaku-pelaku yang melakukan perburuan harta karun. Kalau kita lihat kembali, dari sekian banyak orang yang melakukan perburuan, apakah ada yang sudah berhasil mendapatkan harta Presiden RI? Apakah mereka sekarang ini sudah menjadi kaya raya setelah melakukan perburuan harta Presiden RI yang pertama? Yang diceritakan, yang sering kali saya dengar, mereka pasti akan banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan dana, tenaga, dan pikiran untuk melakukan beberapa ritual supaya harta peninggalan Pak Karno bisa muncul. Apakah sejauh ini setelah melakukan ritualan harta itu muncul? Ketika harta itu, misalkan hartanya itu muncul, apakah emas yang diburu itu bisa dijual atau tidak? Kalau cerita yang diceritakan, pengalaman yang disampaikan, emasnya keluar, kemudian hilang lagi. Emasnya keluar, hilang lagi. Emasnya sudah pindah tempat, dan lain sebagainya.
Bahkan ada juga yang menceritakan ada yang dapat. Pertanyaannya, apakah betul-betul dapat atau hanya sekedar sebuah cerita? Karena yang saya tahu, ketika seseorang melakukan perburuan harta emas peninggalan dari Pak Soekarno, yang ada justru mereka itu terjerumus, uang yang dia miliki habis, kendaraan yang dia miliki bisa terjual, bahkan rumah pun itu bisa terjual karena digunakan untuk berburu harta yang belum tentu jelas wujudnya. Jadi hanya sekedar sebuah cerita melakukan perburuan, tapi sementara ini sampai hari ini saya belum pernah melihat ada atau tidaknya. Yang saya lihat semua pasti gagal. Seandainya harta yang dia miliki tidak dia gunakan untuk melakukan perburuan benda yang belum jelas, emas yang belum tahu wujudnya, yang belum tentu nyata akan dia bawa pulang, kenapa harta yang dia miliki tidak digunakan saja untuk membuat usaha yang nyata bisa dilihat dan dinikmati hasilnya? Yang sudah-sudah yang saya terima ceritanya, seseorang yang akan melakukan perburuan itu pasti dia berburu minyak terlebih dahulu. Sekian gram, sekian juta. Minyaknya kurang, beli lagi sekian juta lagi. Belum syarat-syarat yang lainnya. Belum dari daerah satu pindah ke daerah yang lain. Tapi wujudnya, buktinya, sampai hari ini dari sekian banyak cerita yang saya dengarkan, belum ada satupun yang nyata-nyata bisa jadi kaya karena melakukan perburuan harta. Sahabat Sinau Peteng, jika sahabat Sinau Peteng pernah melihat, mendengar cerita seperti apa yang saya ceritakan, coba tanyakan. Jangan katanya, tapi tanyakan, apakah pelaku perburuan itu betul-betul bisa melihat harta yang diburu, atau dia menceritakan hartanya muncul, hilang, pindah, tidak bisa diambil. Itu informasi dari seseorang yang mungkin karena orang yang melakukan perburuan itu pasti akan membawa orang lain sebagai pihak yang bisa melakukan mediasi, kemudian komunikasi dengan makhluk gaib. Sebetulnya sahabat Sinau Peteng, harta gaib itu ada. Harta gaib itu ada. Tapi itu bukan milik kita. Harta gaib itu ada di alam gaib dan ditunggu oleh makhluk gaib. Jadi bukan peninggalan Pak Karno, bukan peninggalan Presiden RI. Kalau harta karun yang diburu, harta emas dan lain sebagainya yang diburu, yang tertimbun di dalam tanah, di dalam bangunan, bisa jadi itu adalah harta kekayaan salah satu orang yang pernah menjajah di Indonesia.
Karena pada era penjajahan baik itu Jepang, maka di sana pun sudah terlahir. Era penjajahan Belanda juga sudah terlahir orang-orang yang melakukan korupsi. Hasil dia korupsi itu bisa jadi dia timbun, dia simpan, dia amankan karena ketakutan kalau ketahuan oleh atasannya. Makanya dia sembunyikan dan lain sebagainya. Hartanya belum diambil, bisa jadi orang tersebut pulang ke negaranya atau orang tersebut meninggal karena peperangan di Indonesia. Jadi bukan harta milik Pak Karno yang diburu. Namun bahasa yang seringkali saya dengar itu adalah harta dari Presiden RI. Ya kalau Pak Karno punya harta yang tertimbun di sekian banyak daerah yang saat ini diburu orang, apa tidak seharusnya malah putrinya, keturunannya yang akan mengambil harta-harta tersebut? Jadi sahabat Sinau Peteng, begitu cerita yang pernah saya dengar dari beberapa orang kaitannya dengan perburuan harta tersebut. Kalau salah satu dari mereka yang melakukan perburuan adalah bagian dari keluarga kita, kalau bisa disarankan jangan, hentikan, karena tidak akan mungkin bisa berhasil. Yang ada harta mereka bisa habis untuk biaya melakukan perburuan yang tidak jelas. Demikian video yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.